Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mengenal yang namanya tanda-tanda waqaf. Oke, sebelumnya kita membaca Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di sini kita akan mengenal yang namanya tanda-tanda waqaf. Jadi teman-teman, ketika kita sedang tadarus atau membaca Quran, ya kita pasti menemukan tanda-tanda waqaf seperti ini yang ada di sini. Apa saja dan bagaimana hukum bacanya? Nah, kalau di sini jim namanya waqaf jaiz ya, jaiz. Boleh waqaf, boleh terus. Jadi kita boleh memilih di antara keduanya. Kalau kita sedang tadarus bertemu huruf jim, biasanya ada di jimnya kecil ya, atau di depan huruf di tengah-tengah ayat, itu namanya waqaf jaiz. Jadi boleh memilih di antara keduanya. Ketika kita sudah tidak kuat nafas atau kita hendak berhenti ya boleh, atau kita ingin lanjut ya nggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini huruf mim namanya waqaf lazim. Waqaf lazim yaitu waqaf yang harus waqaf. Ya, jadi kalau kita bertemu ini huruf mim ada di tengah ayat biasanya, terus di depan huruf namanya waqaf lazim, yaitu harus waqaf kalau kita sedang tadarus bertemu huruf atau waqaf tanda waqaf seperti ini huruf mim. Nah, contoh apa yang ketiga yaitu waqaf mamnu ya, lam alif disebutnya waqaf mamnu, bukan teman waqaf utama terus. Jadi ini bukan tempat waqaf ya. Jadi harus diutamakan lanjut terus bacanya ketika bertemu waqaf mamnu atau lam alif. Di sini ada qaf dan lam. Kita bisa sebut qola. Berhenti lebih utama, namanya waqaf aula. Waqaf aula. Lebih utama berhenti, lebih utama. Jadi ketika kita lanjut ya nggak apa-apa, cuman lebih utama atau lebih baiknya ya berhenti ketika bertemu huruf atau waqaf aula qola. Nah, di sini sola, kita bisa katakan sola, namanya waqaf wasol aula. Ini kebalikannya dengan qola ya. Sola kebalikannya dengan qola. Wasol aula itu lebih utama atau lebih utama lanjut atau terus atau wasol ya. Jadi kalau qola lebih utama berhenti, sola wasol aula lebih utama lanjut atau wasol. Karena di sini keterangannya lebih utama, maka tidak apa-apa ketika waqaf. Ini namanya titik 3 ini disebutnya waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah. Ya, boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Nah, jadi ini tanda 3 seperti ini biasanya ada di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi itu ada titik 2 atau titik 3 di situ di ayat itu. Nah, jadi kita di sini disuruh memilih salah satunya. Jadi misalkan di sini ada huruf ya. Contoh. Di sini kita membaca bertemu 3 titik ini, maka kita disuruh memilih keduanya. Kalau ada titik pertama pasti ada titik keduanya, ya nggak mungkin cuma satu doang. Nah, jadi ketika kita waqaf di sini ya titik yang pertama, maka di titik yang kedua kita diharuskan lanjut terus. Jadi nggak boleh waqaf. Nah, misalkan lagi contohnya kita lanjut atau tidak waqaf di titik yang pertama, kita lanjut atau kita lewat, kita wasol ya di titik yang pertama. Nah, di titik yang kedua kita diharuskan waqaf. Boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Jadi waqafnya di salah satu tersebut. Gak boleh lanjut semua ya, nggak baik kita ke lanjut atau wasol semua. Yang nggak baik juga ketika waqaf di antara keduanya. Wallahu a'lam. Oke.
Namanya wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Nah, kita akan coba berikan contohnya. Nah, yang tadi pertama adalah huruf mim ya, namanya wakaf lazim. Nah, ketika kita sedang tadarus bertemu wakaf lazim, fatawalla anhum. Nah, kita wakaf di sini. Ya, wakaf itu berhenti. Fatawalla anhum. Wakaf. Kita lanjut lagi. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya, jadi kita lanjutnya di sini. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Nah, wakaf di sini namanya wakaf lazim, yang itu berhenti. Nah, di sini ada wakaf jaiz ya. Wakaf jaiz pengertiannya boleh memilih di antara keduanya. Jadi kita misalkan wakaf di sini. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, kita wakaf di sini. Kita lanjut. Innahu hakimun alim. Nah, kalau kita wakaf, coba kalau kita lanjut. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Nah, jadi milih di antara keduanya ya nggak ada masalah ya. Jadi bebas milih wakaf, milih lanjut. Nah, itu pengertian namanya wakaf jaiz. Nah, di sini namanya wakaf aula ya. Jadi pengertiannya lebih utama wakaf. Nah, contoh, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Waqaf. Kita lanjut di sini. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Nah, kita mulainya dari sini karena kita waqaf di sini. Nah, ini contoh namanya wakaf aula, lebih utama, wakaf atau berhenti. Nah, contoh ke berikutnya. Di sini ada lam alif ya. Nah, sering kita temukan seperti ini. Ini namanya wakaf mamnu ya. Jadi diharuskan lanjut. Gak boleh berhenti. Di sini tidak ada wakaf ya. Di sini tidak ada wakaf. Contoh bacanya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi lanjut, sini tidak ada wakaf. Kalau bertemu wakaf mamnu, jelas ya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Oke, jelas ya. Kita mengenal wakaf mamnu, yaitu tidak ada wakaf di sini. Nah, di sini contoh berikutnya yaitu tanda titik 3. Nah, ya. Nah, ini yang di surat Al-Baqarah ayat kedua. Nah, di sini titik 3. Nah, kita akan berikan contoh. Jadi pengertian yang tadi, ketika diharuskan disuruh memilih di antara keduanya. Ketika wakaf pertama, maka yang kedua tidak ada wakaf. Ketika wasal pertama, maka yang kedua tidak ada wasal. Jadi disuruh memilih kedua. Kalau pertama wakaf, maka kedua wasal. Kalau yang ke pertama wasal, maka kedua wakaf. Kita beri contohnya. Dzalikal kitabu la raib. Wakaf. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, di yang kedua kita tidak wakaf atau wasol ya. Kalau pertama kita wakaf, maka yang kedua wasol. Contoh yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah,
Kalau pertama wasol, maka yang kedua waqaf. Jadi milih antara keduanya. Watrukil bahra rahwan innahum jundum maghraqun. Di sini pengertiannya wasol aula. Jadi diutamakan wasol atau lanjut. Jadi tidak waqaf ya, wasol. Wasol itu lanjut. Watrukil bahra rahwan in. Jadi tidak ada waqaf lanjut. Watrukil bahra rahwan innahum jundum maghraqun. Shadaqallahul azim. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.